107,5 Per FM News Channel. Pendengar, seperti yang Emil informasikan sebelumnya bahwa pada sore hari ini nanti sejak pukul 16 sampai dengan kurang lebih 30 menit ke depan kita ada talk show terkait dengan warga Sunda yang eksis di Amerika. Pendengar, sudah bersama saya pada sore hari ini di studio ada Ketua Rumpun Wargi Pasundan USA, ada Bapak Hasran Jaya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Sampurasun. Rampes, baik. Pada hari ini pendengar kita berbincang terkait dengan menjaga kebudayaan Sunda di negeri adidaya, di mana memang seperti diketahui memang suku Sunda ini merupakan kelompok etnis yang memang berasal dari barat atau Pulau Jawa, di mana memang dengan istilah Tatar Pasundan yang mencakup wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat ya. Nanti kita akan coba berbincang dengan Pak Hasran mengenai terkait dengan rumpun wargi Sunda di Amerika Serikat ini, apa saja aktivitasnya dan juga misi apa yang dibawa oleh rekan-rekan dari wargi Pasundan ini di Amerika nanti, pendengar. Ya, pendengar, hadir juga di studio ada Pak pencetus dari wargi Sunda yang ada di Amerika ini, ada Pak Andang Pura Atmaja. Ya, ada Pak Andang Pura Atmaja ya. Baik, pendengar, langsung saya berbincang dengan Pak Hasran. Pak, ini mungkin bisa dijelaskan awalnya bagaimana rumpun wargi Sunda ini bisa terbentuk di Amerika Serikat, Pak. Terima kasih. Pembentukan rumpun wargi Pasundan itu berawal tahun 2001, ngumpul-ngumpul. Ada yang pegawai KBRI, ada warga Pasundan yang di sekitar Washington DC. Kemudian Pak Andang bergagasan bagaimana kalau kita bikin satu perkumpulan gitu di antara orang Sunda, karena kan di sana kan banyak juga ada orang Sumatera atau Padang, gitu, Manado. Nah, coba kita bikin rumpun wargi Pasundan. Okay. Jadi tahun 2002 terbentuklah organisasi ini gitu, dengan nama rumpun wargi Pasundan gitu. Kemudian perjalanan dengan waktu, kemudian kita kita bentuk rumpun wargi Pasundan ini sebagai organisasi resmi di Amerika Serikat. Itu jadi kalau di Amerika Serikat harus ada satu organisasi yang organisasi sosial yang kita ini nirlaba ya, tidak ada non-profit. Kalau kita sebut ya? Non-profit organization di Washington DC itu berdiri kita buat tahun 2015. Jadi kita ada nomor, kalau di sini kan ada bayar pajak ya, kita ada nomor pajak juga ya. Artinya kalau kita ini, kalau ada orang menyumbang ke organisasi, kemudian organisasi akan memberikan risit, kalau di sini mungkin ya biasanya. Kemudian risit ini kita gunakan untuk pengurangan pajak, baik dari pribadi, misalnya sumbangan secara pribadi atau secara perusahaan gitu loh. Jadi banyak di sana perusahaan misalnya dia nyumbang, ya lumayan disebutnya tax deductible gitu ya, yang dikenalnya di sana. Jadi orang bukan berlomba-lomba ya. Yang punya perusahaan merasa ada imbal baliknya juga gitu untuk mendapatkan memberikan uangnya itu gitu. Oke, Pak Hasran, ini juga terkait dengan artinya memang pada tahun 2001 itu memang digagas dan akhirnya terbentuk pada 2002 ya. Betul. Rumpun wargi Sunda ini. Pak Hasan, bisa juga dijelaskan ataupun diinformasikan terkait dengan sebenarnya apa misi ataupun hal yang melatar belakangi atau yang dibawa di rumpun wargi Sunda ini di Amerika, Pak? Baik. Misi kita waktu awalnya adalah untuk mempererat tali persaudaraan sesama warga Pasundan di Amerika, kemudian membantu memajukan promosi seni budaya. Jadi kalau kedutaan mengadakan satu kegiatan, mereka mengajak, oke, siapa yang mau ngisi? Nah, selama ini kan yang ngisi Bali gitu, atau Jawa gitu kan.
Nah, Pasundan juga memberikan dulu awalnya kita lebih banyak fokus ke angklung. Karena angklung udah merupakan diplomasi, alat diplomasi daripada kedutaan ya. Oke. Nah, jadi kemudian juga kita selain itu juga kita peduli terhadap masyarakat Jawa Barat ya Pasundan ini. Dalam arti bila ada yang paling dekat aja yang kita kemarin ya, kalau kita panjang mungkin lebih lama. Yang dekat aja kemarin yang banjir itu, berapa bulan yang lalu ya, 3 bulan yang lalu. Nah, kita kumpulkan uang dari para anggota untuk membantu saudara-saudara kita di sini, dan kita salurkan ke kita di sana juga ada namanya Indonesian Relief USA. Nah, itu gabungan daripada perkumpulan-perkumpulan, kemudian memberikan uangnya ke mereka, kemudian mereka menyalurkan ke sini. Masuk ke, kalau nggak salah itu aksi cepat ya, ACT di situ. Nah, itu ada mereka masukin sana. Baik, Pak Hasan, berarti selain membawa misi kebudayaan, kemudian silaturahmi, tapi juga ada misi kemanusiaan atau sosial yang juga dibawa begitu ya, Pak Hasan ya, terkait dengan bantuan yang juga diberikan kepada masyarakat untuk di Indonesia sendiri ya, Pak Hasran. Betul. Baik, Pak Hasran, ini terkait dengan anggota, sejauh ini sudah ada berapa anggota dari rumpun wargi Sunda ini di Amerika? Wargi Pasundan kita mencetuskan baru ini tahun 2020 ini. Sebelum dalam sejarah kita itu kan disebutnya rumpun wargi Pasundan Washington DC. Kemudian tahun 20 ini kita pingin menjadi lebih luas gitu. Rumpun wargi Pasundan USA. Jadi sekarang dengan jejaknya seperti itu, saya baru bisa memberikan informasi. Anggota kita adalah sekitar 200 orang. Itu hanya kalau kita bilang sana Metro Washington DC gitu ya. Kalau punya gambaran sini seperti Jabotabek lah gitu. Jadi kalau kita ada kegiatan di kedutaan atau di sekitar Washington DC gitu, orang yang dari luar kota datang gitu lah. Seperti Jabotabek lah seperti itu. Tapi sebetulnya ada juga warga Pasundan yang berada di negara bagian lain ya, seperti New York, Los Angeles gitu lah. Nah, ini kita bikin dengan saat ini dengan adanya WhatsApp ya. Nah, kita coba rangkum secara digital kayak gitu. Ya, mudah-mudahan kita akan semakin membesar gitu. Dengan adanya kita rubah jadi jadi rumpun wargi USA. Gitu. Jadi sebelumnya memang karena tempat lahirnya di Washington DC, jadi memang awalnya rumpun wargi Pasundan Washington DC begitu ya. Betul. Namun sekarang memang ingin lebih besar lagi, jadi sudah tarafnya di taraf USA begitu ya, Pak ya? Betul. Baik. Untuk kondisi saat ini, Pak Hasran, bisa dijelaskan dan juga diinformasikan sampai saat ini seperti apa dengan kita juga tahu sekarang ada wabah virus corona, bagaimana aktivitasnya untuk rumpun wargi Sunda ini? Saya berangkat ke sini itu sekitar hampir 10 hari yang lalu ya. Waktu saya berangkat di sini, yang ditemukan di sana belum ada di daerah kita, belum daerah Washington DC. Tapi saya melihat berita di sana, sudah ada, kalau nggak salah 2 orang terindikasi di wilayah Metro DC ya. Dan kebetulan itu di daerah tempat kita kebanyakan pemukim orang Indonesia yang Maryland, provinsi Maryland gitu, state Maryland. Itu terindikasi ada 2 orang. Dengan ini corona ini, makanya kita khawatir juga, karena kita mau bikin program, terutama bulan Juni, karena sesuai dengan ulang tahunnya rumpun wargi Pasundan. Itu bulan Juni kita akan melakukan kegiatan seni besar ya, namanya Amprok Jonghok. Itu apa saja itu, Pak, aktivitasnya? Event itu ya. Event itu.
Amprok Jonghok ini adalah event kesenian ya. Kita ada panggung gembira. Di samping itu kita akan membuat stand makanan kayak bazar gitu. Dan kita juga mengharapkan ada bisnisnya gitu atau UKM-nya. Okay. Karena itu makanya saya kesini. Saya pengen sekali ketemu dengan Pemda untuk membicarakan hal ini. Okay. Kalau UKM kalau mau berpromosi, ya kita ada stand-standnya di sana gitu loh. Makanya saya datang ke sini. Pertama saya datang ke sini ke Paguyuban Pasundan, ya ketemu dengan Profesor Didi. Ada lagi satu kebetulan lagi nih, mungkin memang langkah kita lagi baik gitu ya. Begitu saya ngobrol dengan Pak Didi, Ketua Paguyuban Pasundan, mereka itu ada program disebutnya Muhibah Angklung, yang diketuai Pak Maulana Muhammad. Mereka ternyata ada program bulan Juli itu, awal Juli itu mereka akan mendarat di New York. Mereka akan berada di sana selama hampir sebulan ya. Jadi mereka mau bikin kayak touring gitu dari New York, Washington DC, Chicago, kemudian terus sampai ke timur ke barat ya, ke pantai barat sampai terakhir Los Angeles dan dia kembali gitu. Nah, waktu saya ketemu dengan mereka senang sekali gitu loh. Lah ini tiba-tiba ada orang datang dari Washington DC di mana kita mau ke sana. Nah, ini akan terjadi sinergi kita anggap. Nah, mungkin yang saya bilang Amprok Jonghok kita itu kita geser ke bulan Juli. Makanya ini kita lihat nih situasinya bagaimana. Dan juga dengan dana yang kita punya gitu ya. Kalau kita hitung-hitungan kemarin itu, kalau Amprok Jonghok itu kita lakukan di luar, maksudnya biasanya kita tuh melakukan kegiatan tuh di KBRI gitu, di rumahnya duta besar karena rumahnya besar, kita bisa bikin panggung gembira di sana. Selama ini dilakukan seperti itu kalau 17 Agustus. Karena di KBRI dianya di perumahan, jadi nggak expose untuk orang asing gitu lah. Orang asingnya jadi teman-teman asing aja gitu lah. Nah, ini rencananya kita akan melakukan di tengah kota gitu ya. Kalau kita bayangin di Bandung ini di mana mungkin ya. Pokoknya di pusat kota, ke sana kan semuanya city gitu disebutnya ya, walaupun kotanya tempatnya kecil sebutnya city. Nah, kalau nggak kita bikin di Rockville Center City ya, atau di Silver Spring City gitu lah. Karena itu kita mengharapkan dengan lalu lalangnya orang luar ya, dengan melihat atau mendengarkan seni musik itu akan berhenti dan melihat gitu. Nah, kan kita maunya kan tadi visi kita kan mau memperlihatkan kesenian kita ditonton sama orang luar gitu. Orang luarnya itu adalah orang asing, orang Amerika gitu lah. Gitu. Baik Pak Hasran, ini terkait dengan kegiatan juga yang akan dilakukan. Tapi sebelumnya selain dengan artinya kegiatan kebudayaan seperti musik tadi angklung dan juga apakah ada kesenian lain yang juga sudah dibawa oleh rumpun warga Pasundan di Amerika ini, Pak? Ya, tadi saya 2007 itu kita bentuk rumpun wargi RWP, bilang di sana sih singkatan ya, RWP House of Angklung, RWP Angklung gitu. Kemudian perkembangan ya 2007 terus, nah di sana kita fokus karena kita juga orangnya kan nggak banyak gitu kan, jadi melakukan aktivitasnya terpaksa satu-satu gitu. Kita lakukan 2007 sampai terus dalam perjalanannya sampai 2015 itu kita fokus ke angklung. Sampai ya 2015 ya. 2015, kemudian 2015 angklung ini, grupnya angklung ini punya misi lain gitu lah. Kemudian dia berpecah. Jadi dia punya entity sendiri yang disebutnya House of Angklung atau HOA gitu kalau bahasa Indonesianya. House of Angklung dan RWP tetap sendiri. Nah, karena House Angklung sudah menjalankan angklung, kemudian mereka itu lebih banyak untuk pementasan. Jadi mereka pementasan kayak hari Minggu ini mereka akan mentas di
di Berkeley ya, di satu kota di Los Angeles, jauh dari Washington DC 6 jam. Nah mereka akan mentas di sana. Kemudian mereka lebih banyak pementasan besar gitu ya. Nah kita Rumpun Wargi Pasundan akan misinya lain karena kita untuk anak-anak gitu loh. Dan mulai saat ini nih kita mulai menggiatkan yang lain gitu loh. Jadi tidak angklung aja, ada jaipongan, wayang golek, seni musik, alat-alat itu, kendang, kecapi suling, calung gitu ya, dagung. Dan jaipongan ini nih, besok nih hari Minggu, itu ada latihan baru tuh, dipimpin oleh Ibu Wanti Syarif. Di sana ya, untuk di sana ya. Di sana ya. Kebetulan kita belum punya tempat, kita tetap latihan di gedung KBRI. Gitu. Baik, Pak Hasran, ini menarik terkait dengan Rumpun Wargi Pasundan ini di Amerika, artinya membawa dan juga mengenalkan kebudayaan Sunda di Amerika Serikat begitu ya. Betul. Nanti di segmen kedua Pak Hasran kita akan coba bahas selain aktivitas-aktivitas itu, kita akan bahas bagaimana respon warga Amerika nih terhadap komunitas ini begitu ya. Baik, pendengar, Anda juga bisa berinteraksi bersama kami dan juga menanyakan terkait dengan Rumpun Wargi Pasundan di Amerika. Pendengar, kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Rasakan pengalaman menginap di kota Bandung dengan sentuhan nuansa Pulau Dewata Bali di Bali World Hotel. Berlokasi strategis di Jalan Soekarno-Hatta nomor 713 Bandung. Nikmati harga promo menginap mulai Rp360.000 berlaku setiap hari Minggu sampai dengan Kamis. Harga kamar sudah termasuk pajak dan sarapan untuk 2 orang. Dan rayakan momen bahagia dalam hidup Anda di Bali World Hotel. Wedding package mulai dari 28 hingga 66 juta rupiah. Informasi lebih lanjut hubungi Bali World Hotel, Jalan Soekarno-Hatta nomor 713 Bandung atau telepon 022 733 2088 dan kunjungi website kami di www.baliworldhotel.com. Bali World Hotel Bandung, the first and the solution. Mari bersama-sama berkarya untuk kemajuan Kabupaten Bandung dalam acara Anugerah Humas Kabupaten Bandung 2020. Anda bisa berpartisipasi dan berkesempatan mendapatkan hadiah puluhan juta rupiah melalui lomba video pendek, lomba foto, serta lomba karya tulis jurnalistik. Tema lomba sendiri yakni 5 program prioritas Kabupaten Bandung berupa peningkatan kualitas SDM, menciptakan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar terpadu tata ruang wilayah, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Karya dikirim ke anugerah.humas@gmail.com dan pemkapbandung.humas@gmail.com paling lambat tanggal 6 Maret 2020. Pastikan karya Anda original dan belum diikut sertakan ke lomba lain. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Rudi di 0856 9582 9299 atau Vita di 0813 1222 9386. Acara Anugerah Humas Kabupaten Bandung 2020 dipersembahkan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bandung. 107.5 PRFM News Channel. .7,5 PRFM News Channel. Pendengar, masih dalam talk show Warga Sunda Eksis di Amerika. Pendengar, demi menjaga kebudayaan Sunda di negeri adidaya Amerika Serikat. Jadi ada satu komunitas namanya Rumpun Wargi Pasundan di Amerika Serikat. Dan saat ini masih bersama kami di studio ada Ketua Rumpun Wargi Pasundan USA, ada Pak Hasran Jaya. Dan juga di studio ada Pak Andang Putratmaja sebagai pencetus dari Rumpun Wargi Sunda ini, pendengar.
Baik, saya panggilnya Pak Jaya ya. Pak Ya, Jaya, betul. ini ya terkait dengan komunitas ataupun rumpun wargi Pasundan ini. Sejauh ini aktivitas ataupun kegiatan selain ada pentas ataupun kesenian yang juga ditunjukkan, kegiatan apa saja yang juga selalu ditampilkan atau dilakukan oleh rumpun wargi Pasundan ini, Pak Jaya? Ya, terima kasih. Tadi saya bilang kembali lagi tadi yang pertama kita ngobrol tentang angklung ya, karena kita fokusnya dulu ke angklung, dan sekarang kita mulai membuat suatu yang lain, gitu. Selain angklung, tetap kita menjalankan angklung, tapi nggak kita fokuskan sekali gitu. Kita akan jalan ke Jaipongan, di mana Jaipongan kita sudah melakukan, yaitu bukan melakukan. Sudah membuat satu kelas Jaipongan yang akan dilakukan setiap hari Minggu di KBRI Oh, oke. jam siang jam 1 sampai jam 3 kali, dan pelatihnya Ibu Wanti Syarif gitu. Oke. Dan kemudian waktu kita melakukan pada awal tahun ini pas pelantikan saya sebagai pengurus, kita membawa juga ada orang bule di sana namanya Peter Martin. Dia itu keluarga seniman gitu. Begitu saya ke rumah dia, saya lihat kok banyak alat musik gitu. Begitu alat musik saya tawarin dia, kamu mau nggak belajar musik etnik lokal gitu, etnik lokal, saya bilang. Terus dia bilang boleh. Iya. Kemudian kita tuh maunya dia tuh main kecapi, karena kan gitar dengan kecapi itu hampir bersamaan ya, kecapinya. Kemudian kita bawain ke dia, cuman waktu itu dia pengen minta di stem ya, kecapi itu ya. Saat itu kita belum bisa. Akhirnya gitu ya deh, ya udah kamu main lagu-lagu Sunda aja. Dan itu kita laksanakan pada bulan bulan Februari, waktu kita ada acara namanya Riung Mumpulung. Oke, itu Jadi apa, Pak? di Riung Mumpulung itu adalah ngumpul gitu, tadinya ngumpul awal tahun lah gitu ceritanya. Di awal tahun itu jadi pasti ada, kalau ada makanan, ada musik, kalau kita namanya ngariung lah gitu ya. Oke, Ngariung ngariung itu ya. kan pasti ada musiknya. Nah, si bule ini kita ajak untuk melakukan lagu-lagu Sunda gitu. Menampilkan lagu-lagu Sunda. Iya, ada Nenggelis, ada Panon Hideng gitu. Pokoknya lagu-lagu Sunda yang hit lah yang gitu. Oke. Ya. Oke. Pak Jaya, ini menarik terkait dengan rumpun wargi Sunda ataupun Pasunda di Amerika Serikat. Yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya apakah hanya khusus orang Sunda yang bisa bergabung di rumpun wargi Pasundan ini di Amerika, atau sebenarnya walaupun mahasiswa ataupun orang lain di luar orang Indonesia yang juga sebenarnya mencintai budaya Sunda ini bisa ikut bergabung, Pak Jaya? Ya, jadi rumpun Pasundan ini kita anggap sudah bukan mengacu ke suku lagi gitu loh. Karena ada beberapa anggota kita juga ada yang bukan asli. Kalau kita bilang asli itu kan darahnya gitu ya, orang tuanya gitu kan, yang Sunda gitu. Ini nggak ada campuran gitu. Oke. Satu lagi nih yang mungkin menarik gitu ya, walaupun saya sekarang jadi ketua ini, Iya. saya ini bukan orang Sunda asli gitu loh. Oke. Jadi bukan darah Sunda asli juga ya, Nggak ada Pak darah Jaya? Sundanya saya gitu loh. Oke, Cuman oke. karena saya udah minum air Cikapundung kali ya. Oke. Jadi sejak umur 4 tahun saya itu di Bandung. Oke. Dari SD sampai lulus kuliah, saya kebetulan kuliah di ITB. ITB, oke. Ya, saya di Bandung, dan selesai kuliah, ya kita cari makan lah di mana gitu. Saya ke Kalimantan kemana. Akhirnya pergi juga ke Amerika gitu. Jadi Amerika, RWP ini sudah merupakan suku kita kembangkan gitu. Jadi kita jatuhkan ke siapa yang tertarik dengan kebudayaan Sunda, Oke. ya. Iya. Siapa yang tertarik kita Sunda, ya oke, kita ke sini kita
kita belajar tentang seni Sunda gitu. Oke, Pak Jaya berarti tidak mesti berdarah Sunda ataupun tidak mesti berasal dari Bandung atau Jawa Barat yang bisa bergabung dengan Rumpun Pasundan ini ya. Jadi siapapun bisa Betul. ikut bergabung ya. Ya betul, tidak orang Sunda, tidak orang Indonesia atau orang Amerika yang kita mauin gitu loh. Jadi yang oke. kita mau visi kita yang 20 ini adalah bagaimana menyundakan orang Amerika gitu loh. Oke, menyundakan orang Menyundakan Amerika. orang Amerika. Jadi kita kan Oke. pengen lihat tuh bagaimana sih kalau bule-bule kayak gitu ya, main kecapi gitu Iya. loh. Terus main jaipongan gitu loh. Kan itu merupakan suatu keunggulan ya Iya. bagi Sunda. Wah, kalau kayak sekarang ini mungkin udah biasa kita lihat orang bule nari Bali gitu. Tapi mungkin nggak banyak gitu yang nari jaipongan gitu. Nah, ini yang kita mau ini. Benar. Ini yang kita menariknya bagi kita tantangannya gitu. Oke, ya nggak juga akan dilakukan ke depan oleh Rumpun Wargi Pasundan ini memperkenalkan budaya Sunda, kemudian keseniannya begitu ya, lebih banyak kepada kesenian begitu kepada warga Amerika begitu ya, Pak Jaya ya. Betul. Di sini ada misi kita kalau di sini kita ada beberapa misi gitu ya. Pertama kita mau mengembangkan alat musik, bukan mengembangkan ya. Oke. Memperkenalkan lebih Memperkenalkan ya. banyak tentang alat musik Alat gitu. Ada musik. kecapi, calung gitu, degung gitu lah. Kemudian juga wayang goleknya itu menarik kan. Kan di sana ada papet gitu kan. Iya. Papet. Kemudian kulinernya. Dengan orang menyenangi kulinernya mungkin dia akan pingin gitu datang ke sini. Jadi si orang Amerika itu, bule-bule itu kalau dia senang makanan gitu kan, dia kepikiran gitu loh. Kepikiran dia untuk datang Iya. ke Sunda, ke Jawa Barat gitu loh. Dia melihat alat musik itu, dia mendengarkan, dia senang. Karena kita kan biasa di Amerika itu ya worldwide ya, mau Iya. pergi kemana gitu. Baik. Ini dari mana nih? Kayak biasanya orang Bali kan, dia dengar musiknya, jatuh cinta sama musiknya, dia pengen ke Bali. Kembali. Nah, kenapa dia mendengar alunan musik kecapi? Kenapa dia nggak ke Jawa Barat? Ke Jawa Barat. Oke. Nah, itu. Di situ makanya ada juga kita parawisatanya gitu, membantu parawisatanya. Kemudian ada kita sebut ini RWP Jepret gitu ya. RWP Jepret. Oke. RWP Jepret itu kalau ada anggota-anggota kita yang memfoto tentang budayaan Jawa Pasundan gitu ya, kemudian di posting di kita. Biasalah sekarang kan semuanya udah zaman digital, Iya benar Pak. ada Facebook, ada Instagram Iya, gitu kan. iya. Nah di post di Instagramnya itu, nah Instagram itu tanda apa pagar itu ya, Hashtag ya. hashtag RWP Jepret. Nah, itu bisa lihat deh di sana. Oke, siap. Kemudian Facebooknya juga ada RWP USA gitu. Oke. Gitu. Pak Jaya, ini kalau dalam setahun sebenarnya sudah ada jadwal khusus terkait dengan agenda yang dilakukan oleh Rumpun Wargi Pasundan ini atau seperti apa Pak Jaya? Ya, ini ada agak di belakang kita lihat. Bentar ya. Iya. Jadi memang kalau kegiatan tuh memang sudah dijadwalkan secara bertahap begitu Pak selama 1 tahun terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan juga oleh Rumpun Wargi Pasundan ini Pak. Betul. Ya. Jadi ada program-program yang kita lakukan akan dari tahun ke tahun seperti itu gitu ya. Kayak tadi ngumpul di awal tahun yang kita bilang Riung Mumpulung gitu ya. Kemudian ada yang di sana juga udah ada yang pencak silat. Nah, kita akan membantu mereka pencak silat itu kan sudah masuk sekarang ke UNESCO. Udah diakui bahwa itu heritage daripada Indonesia. Oke. Pencak silat. Kemudian biasanya kita di bulan Ramadan itu di sana ada Masjid Indonesia di Washington DC terutama ya. Ada namanya Masjid Imam. Nah, itu untuk orang Indonesia biasanya kita datang sana. Nah, kita akan membantu program buka puasa gitu. Iftar disebutnya di sana. Oke, siap. Kemudian kita juga pengen keluar gitu. Ada namanya bulan Asian Pacific American Heritage. Oke. Jadi ada bulan-bulan tertentu yang pada ini biasanya bulan
Heritage ini kalau nggak salah Juni Juni, atau oke. Juli ini, Asia Oke. Pacific American Heritage. Oke. Nah, Dan, kemudian ulang tahun itu kan Amprok oke. Yonghap. Oh, oke. Kemudian panggung 17 Agustus. Oh, oke. Ini yang juga menjadi hal tempat untuk Ajang promosi, ya. daripada Pasundan gitu ya. Oke, Pak Jay, nanti kita akan lanjutkan di segmen terakhir usai jeda nanti, dan juga ada beberapa interaksi yang sudah masuk dari pendengar PR terkait dengan aktivitas rumpun wargi Pasundan ini di Amerika ya. Baik. Baik. Oke, pendengar, Anda juga bisa menambahkan ataupun menanyakan terkait dengan komunitas ataupun rumpun wargi Pasundan ini di Amerika. Usai jeda kami akan kembali tetap di 107,5 PR FM News Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar radio dimanapun Anda berada. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Baraya Bapenda Jabar dan Baraya Samsat, kabar yang pasti sudah ditunggu, akhirnya datang juga. Ada program namanya program Triple Untung, bebas BBNKB 2, bebas denda PKB, dan bebas progresif untuk tunggakan kendaraan yang balik nama. Hilap, don't forget, jangan cuma keingetan, hayu bersama-sama segera manfaatkan. Roti bakar enak rasanya, di pasar apung membelinya. Kita bayar pajaknya, triple untung manfaat. Tong Hilap Don't Forget mulai tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020. Jangan cuma keingetan, hayu segera manfaatkan. Info lebih lanjut, follow medsos @bapenda.jabar. Informasi ini disampaikan Bapenda Provinsi Jawa Barat. Bapenda Jabar, Subasi bagi negeri. Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani menerima pendaftaran mahasiswa baru angkatan 2020-2021. Terdiri dari 3 program studi, antara lain S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Kimia, dan S1 Teknik Sipil. Tersedia kelas reguler sore bagi karyawan. Semua jurusan sudah terakreditasi BAN PT. Dosen tenaga pendidik lulusan S2 dan S3 perguruan tinggi ternama di dalam maupun di luar negeri. Kegiatan belajar Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani ditunjang peralatan laboratorium yang mutakhir serta fasilitas yang lengkap dan nyaman. Tersedia beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi. Informasi lebih lanjut hubungi Sekretariat Pendaftaran Mahasiswa Baru Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani di Kampus Cimahi, Jalan Terusan Jenderal Sudirman, belakang Rumah Sakit Dustira. Telepon 022-6656-190 atau dapat menghubungi Saudara Handoko, Admin Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani di 0813-9572-2283 atau pendaftaran secara online di pendaftaran.unjani.ac.id atau follow Instagram @ftunjani. 107.5 PRFM News Channel. .5 PRFM News Channel masih dalam talk show Warga Sunda Eksis di Amerika, dan juga masih bersama saya ada Ketua Rumpun Wargi Pasundan USA, ada Pak Hasran Jaya. Pak Hasran, kita masuk di segmen terakhir di mana terkait dengan rumpun wargi Pasundan ini ada beberapa interaksi juga yang sudah masuk. Ini terkait bagaimana respon ataupun tanggapan dari warga Amerika sendiri terkait dengan kegiatan ataupun hal-hal yang dilakukan oleh rumpun wargi Pasundan ini, Pak Jaya. Respon mereka ya, ini kan seni, gitu ya. Kalau seni itu biasanya orang kalau dengar yang agak unik gitu lah, itu mereka senang sekali ya. Contohnya tadi yang saya cerita tentang ada orang Amerika yang dia belajar, dia sebenarnya udah ahli musik gitar, kemudian kita ajarin kecapi gitu ya. Jadi respon mereka terhadap musik-musik luar ini sangat terbuka ya. Mereka sangat senang sekali.
waktu dulu yang kita bikin tuh kayak angklung gitu, itu mereka senang sekali gitu dengar musik-musik seperti itu. Ya kalau mereka sih sangat terbuka ya, macam-macam ya orang di sana. Ada yang suka ini, ada yang suka alirannya macam-macam gitu kan. Kalau yang suka etnik dia akan lari ke kita gitu. Oke. Jadi memang cukup disambut baik lah ya Pak, Betul. budaya Sunda ini di masyarakat Amerika ya Pak. Betul. Baik, Pak Jaya, ini juga ada pertanyaan dari 0821194250 sekian-sekian. Pak mau tanya kalau sehari-hari di sana apakah berbicara pakai bahasa Sunda atau tidak? Mungkin bisa dijelaskan Pak Jaya. Biasanya kalau yang generasi pertama gitu ya, itu kadang-kadang suka keceplosan bahasa Sundanya Sunda, gitu ya. oke. Kadang-kadang mereka kan udah lama-lama di sana. Kayak saya sendiri itu udah 20 tahun di sana gitu loh. Oke. Jadi bahasanya udah agak hilang-hilang gitu loh. Nah di rumpun wargi Pasundan ini yang kita kadang-kadang mencoba gitu ya untuk mengembalikan bahasa gitu kan. Jadi dicampur-campur jadinya. Oke. Tapi kalau anak-anak kita yang generasi kedua yang udah agak susah gitu ya, Oke. itunya ke bahasanya udah bahasa Inggris gitu jadinya, begitu. Oke. Jadi memang bahasanya masih pakai bahasa Inggris dan juga masih pakai bahasa Sunda. Betul, dicampur-campur. Campur-campur ya. Oke. Semoga ini menjawab ya pertanyaannya. Baik, ke depan nih Pak Jaya, ke depan apa yang juga akan dilakukan oleh rumpun wargi Pasundan ini di Amerika nanti? Ya, kita mau tetap ya, mau menyundakan. Saya bilang tadi balik lagi, saya tuh pengen menyundakan orang Amerika gitu. Semakin banyak orang Amerika yang belajar alat musik atau kesenian Sunda, saya pikir akan sangat membantu sekali ya untuk para wisata kita gitu. Kan mereka akan ke sini. Nah, target kita adalah kita yaitu kita untuk nambah lagi mempelajarin kecapi, terus degung, wayang golek nih yang kita Wayang mau itu golek. juga. Cuman saat ini kita ada keterbatasan gitu, karena kita kan belajarnya kita ada di sana. Kita bukan ahli-ahlinya musik sekali gitu ya. Oke. Kalau kita senang akan musiknya, tapi kita nggak ahlinya. Nah kebanyakan kita belajar dari YouTube lah biasa gitu di sini ya. Oke. Pakai YouTube kita belajar di sana. Nah kemarin waktu saya ketemu dengan ISBI. ISBI kita membicarakan Bandung. pembicaraan bagaimana kalau kirim pelatih gitu ke sana gitu loh. Oke. Kemudian dengan paguyuban juga kan itu mereka mau ngadakan tour ke sana. Anggotanya katanya multi talent di sana. Oke. Jadi akan mencoba untuk memberikan workshop lah gitu ya. Nah, jadi akan lebih besar lagi intinya audiensnya gitu. Oke. Gitu. Oke, jadi memang kalau selama ini di rumpun wargi Sunda ini memang belum ada pelatih untuk pembelajaran kesenian Sundanya ya Pak ya sampai sejauh ini, tapi memang ke depan berharapnya ada pelatih dari Sunda sendiri ya Pak. Betul, kita meminta bantuan. Makanya saya mengkhususkan diri datang ke sini sekitar 3-4 hari untuk berbicara dengan para penggiat kesenian di sini ya. Begitu. Tapi kalau dulu yang waktu kita angklung itu Mang Ujo sendiri ke sana. Oke. Mang Ujo ke sana. Terus yang terbesar waktu itu adalah kita memecahkan rekor orang bermain musik angklung sampai hampir 5.000 lebih ya, hampir 6.000. Oke. Nah itu Mang Ujo sendiri yang datang ke sana yang memimpinnya gitu. Begitu. Oke. Dan itu sudah cukup dikenal ya, sudah cukup dilakukan. Iya. Oke. Pak Jaya, kita masuk karena waktu juga terbatas dan kita sudah masuk di segmen terakhir. Apa hal yang ingin Anda sampaikan ke masyarakat Bandung, masyarakat Sunda terkait dengan rumpun wargi Sunda ini di Amerika? Baik. Untuk masyarakat ya, kita wargi Pasundan di sana, ya kita di Amerika. Kalau ada perlu apa-apa, kita ada di sana nih, bisa dikontak kita. Nama kita juga jelas. Kalau di Google gitu ya, rumpun wargi rwp.usa.org, kelihatan ininya gitu loh, websitenya. Ya, websitenya, Instagramnya gitu kan, di situ bisa follow Facebooknya gitu. Kemudian maksud saya
tetaplah melakukan kegiatan kesenian ini karena orang itu suka unik gitu loh. Oke. Jadi jangan suka misalnya orang mencontoh orang lain gitu ya. Baik. Jadi lakukanlah diri kamu gitu lah. Nah, ini kita buktikan. Inilah kita dari rumpun wargi Pasundan gitu lah. Kesenian Sundanya gitu, seperti itu. Kesenian Sunda Ya. dan sebagainya. Dan untuk masyarakat, untuk para pebisnis gitu ya. Kalau yang besar mungkin dia udah punya cabang di sana ya. Ini untuk yang UKM yang kecil, ya kita bersedia gitu di sana untuk menjadi fasilitator gitu. Oke. Karena kita akan selain kita pengen ada suatu hub gitu ya. Jadi penjembatan gitu loh. Kalau orang di sini mau ke sana terus nggak tahu mau ngapain di sana, oke, kontak aja kita gitu loh. Oke. Kita ada itunya email, website gitu kan. Coba aja diklik di itu deh di websitenya, di sana ada semuanya. Ya seperti itu, Oke. memudahkan. Siap, baik. Tentunya kita berharap juga budaya Sunda ini tetap bisa eksis di Amerika begitu ya. Betul. Tetap aja ya. Oke. Siap. Pak Jaya, ada lagi hal yang ingin disampaikan? Saya Ada pikir closing statement untuk Anda? Tadi sudah cukup ya? Ya, sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih Pak Jaya untuk sudah hadir di studio PRFM pada sore hari ini. Tentunya kita berharap bisa semakin luas lagi untuk dan juga semakin eksis rumpun wargi Pasundan di Amerika Serikat ya. Selamat Oke. sore. Assalamualaikum Pak Jaya. Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Baik, pendengar, kita baru berbincang dalam talk show warga Sunda yang eksis di Amerika, yang juga sudah bersama Ketua Rumpun Wargi Pasundan USA, ada Pak Hasran Jaya. Tentunya Anda juga bisa berkomunikasi ya dengan komunitas ini jika Anda memang beraktivitas ataupun berencana untuk pergi ke Amerika dan sebagainya. Baik, pendengar, usai jeda, Himil Apal akan kembali tetap di 107,5 PRFM The Channel.